Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sobahal khair, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, semoga Allah selalu berikan kesehatan dan panjang umur kepada kalian semuanya. Anak-anakku, pada hari Selasa ini marilah sama-sama kita kembali belajar agama. Khusus pada hari ini, hari Selasa, kita akan belajar Al-Quran dan Hadis. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada hari ini pada pelajaran Al-Quran Hadis, kita masuk ke bab yang ke-9, yaitu bab tentang ilmu tajwid, izhar dan idgham. Ya, tentang ilmu tajwid, izhar dan idgham. Yaitu halaman 83. Bisa masing-masing kalian memegang buku paket Al-Quran dan Hadis, kemudian membuka halaman 83. Sudah dibuka bukunya? Alhamdulillah. Anak-anakku, di dunia ini setiap sesuatu ada ilmunya. Kalau kita mempelajari makhluk hidup, maka kita perlu belajar ilmu biologi. Kalau kita ingin mengetahui tentang bumi, maka kita harus mempelajari ilmu geografi. Nah, juga dalam agama Islam, kalau kita ingin mempelajari tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, maka kita perlu mempelajari namanya ilmu tajwid. Nah, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar ilmu tajwid. Di antara ilmu tajwid itu ada yang namanya hukum nun sukun atau tanwin. Dan pada kesempatan kali ini kita belajar tentang izhar. Ya, apa anak-anak? Tentang izhar. Nah, ini sudah Mister tuliskan sedikit rangkuman atau ringkasan tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang izhar. Oke, dibuka halaman 83. Anak-anakku, pertama yang ingin Mister jelaskan adalah pengertian izhar menurut bahasa, kemudian menurut istilah, kemudian huruf-huruf izhar apa saja, kemudian contoh-contoh dari izhar. Perhatikan Mister dan perhatikan papan tulis yang sudah Mister tulis rangkuman tentang izhar. Yang pertama, menurut bahasa, izhar artinya jelas. Oke, kita baca sama-sama ya. Wahid, isnani, thalatha. Menurut bahasa, izhar artinya jelas. Oke, jadi paham ya? Jadi kalau menurut bahasa, izhar artinya jelas. Yang kedua, ada juga menurut istilah. Nah, kalau menurut istilah biasanya panjang-panjang. Perhatikan Mister Haris. Menurut istilah, izhar itu artinya jika terdapat nun mati atau tanwin. Nah, ini ada nun mati atau nun sukun atau tanwin, fatatain, domatain, kasrotain. Jika bertemu dengan salah satu huruf izhar, dibaca jelas. Yuk kita baca sama-sama ya. Wahid, itnani, thalatha. Menurut istilah artinya jika
terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, dibaca jelas. Nah, itu pengertian dari izhar secara istilah. Nah, Mister, apa saja huruf izhar itu? Nah, lihat papan tulis kembali. Huruf izhar ada 6. Ya, Mister ulangi sekali lagi. Huruf izhar ada 6. Yaitu apa saja 6? 1. Hamzah. Ya. Kedua, ha. Ketiga, kha. Keempat, ain. Kelima, ghain. Keenam, ha. Ya. Sekali lagi, mari kita baca sama-sama. Wahid, itnani, thalatha. Huruf izhar ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Ya. Jadi huruf izhar ada 6. Biar lebih jelasnya, Mister akan memberikan contoh. Ya. Akan memberikan contoh bacaan izhar. Oke. Perhatikan papan tulis. Contoh yang pertama, di sini ada tulisan min ayatihi. Di sini ada nun sukun, ya, Mister kasih spidol merah bertemu dengan hamzah. Nah, nun sukun bertemu dengan hamzah. Ketika ada nun sukun bertemu dengan hamzah, maka bacaannya harus jelas, harus terang. Contoh, min ayatihi. Nah, bacaan yang benar seperti itu. Min ayatihi. Jangan dibaca seperti ini. Mil ayatihi. Salah. Ya. Dibacanya harus jelas. Ketika nun sukun bertemu dengan hamzah. Min ayatihi. Yang kedua, contoh kedua, lihat Mister Haris. Di sini ada nun sukun. Ya, segaris bawahi nun sukunnya bertemu dengan huruf H. Kita ketahui tadi huruf H adalah salah satu huruf izhar. Ingat istilah izhar tadi, jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, dibaca jelas. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf H. Nun sukun bertemu dengan huruf H. Ini hukumnya izhar. Cara membacanya jelas. Contoh cara bacanya, lihat Mister Haris. Min hadidin. Sekali lagi, min hadidin. Ya, paham? Jadi jika ada nun sukun bertemu dengan huruf H, hukum bacaannya adalah izhar. Cara membacanya adalah jelas. Oke. Kemudian contoh yang ketiga. Di sini ada bacaan minha. Ya, Mister Haris, minha. Di sana ada nun sukun. Kelihatan nun sukunnya? Ya. Nun sukun, nih nun sukun. Nun sukun bertemu huruf H. Nun sukun bertemu dengan huruf H. Jika ada nun sukun bertemu dengan huruf H, maka hukum bacaannya disebut izhar. Cara membacanya jelas. Contoh, minha, minha. Jangan dibaca milha, salah. Ya, atau dibaca miha, salah. Yang betul dibaca minha. Oke. Yang keempat,
Ini lihat contoh. Sini ada bacaan sami'un alimun. Nah, sami'un alimun. Di sini ada tanda baca domatain. Lihat, Mr. Haris, Mr. Bulat, Mr. Lingkari. Di sini ada ain, harokatnya domatain. Bertemu dengan huruf ain, maka hukum bacaannya adalah izhar. Mengapa izhar? Tadi rumusnya jika ada tanwin. Nah, domatain termasuk tanwin. Bertemu salah satu huruf izhar. Ain termasuk salah satu huruf izhar. Maka hukum bacaan di kalimat ini adalah izhar, yaitu domatain bertemu ain. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya harus jelas. Lihat contohnya Mr. Haris. Cara bacanya. Sami'un alim. Jadi bacanya bukan sami'un alim. Salah. Yang benar sami'un alim. Oke, contoh yang kelima. Haliman ghafura. Nah, di sini bisa dicari ada fatatain atau tanwin bertemu dengan huruf ghin. Maka ketika fatatain bertemu huruf ghin, hukum bacaannya adalah izhar. Cara membacanya jelas. Contoh, haliman ghafuran. Lagi, haliman ghafuran. Jangan dibaca haliman ghafura. Salah. Yang benar haliman ghafura. Nah, yang terakhir, contoh terakhir, di sini ada bacaan hasidin idza. Ada tanda baca kasroh tain bertemu dengan hamzah. Maka ketika kasrotan bertemu hamzah, hukum bacaannya adalah izhar karena kasrotan bertemu hamzah. Cara membacanya yaitu dibaca jelas. Contoh, dengarkan cara bacanya dari Mr. Haris. Hasidin idza. Jangan dibaca hasidin idza. Salah. Yang benar hasidin idza. Alhamdulillah, tentang izhar telah Mister jelaskan. Nanti kalian bisa baca kembali tentang izhar di buku halaman 83. Kemudian yang terakhir ada tugas atau PR dari Mister Haris, yaitu saja pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.